Selamat siang, perkenalkan nama saya Gabriel Andoncia Sao, NIM 200303035. Saya akan mereview buku Dasar-Dasar Ilmu Politik Miriam Budiarjo bab 8 sampai bab 12. Bab 8, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. A. Pengantar secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatnya, dan dalam hal ini yang dimaksud ialah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Kedua, secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya secara horizontal. Pembagian ini menunjukkan pembedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai trias politika atau pembagian kekuasaan. B. Perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Yang pertama, konfederasi. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi itu tetap merdeka dan berdaulat, sehingga konfederasi itu sendiri pada hakikatnya bukanlah suatu negara, baik ditinjau dari sudut politik maupun dari sudut hukum internasional. Yang kedua, negara kesatuan. Hakikat negara kesatuan ialah bahwa kedaukatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain, kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif selain dari badan legislatif pusat. Ada dua ciri mutlak pada negara kesatuan, yaitu yang pertama, adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, dan yang kedua, tidak adanya badan-badan lainnya yang berdaulat. 3. Federal. Perbedaan antara negara federal satu sama lain banyak sekali, tetapi ada satu prinsip yang dipegang teguh, yaitu bahwa soal-soal yang menyangkut negara dalam keseluruhannya diserahkan kepada kekuasaan federal. Penyelenggaraan kedaulatan luar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. C. Beberapa contoh integrasi dalam sejarah. Yang pertama, Amerika. Dalam abad ke-18 ada 13 negara yang berdaulat dan mengadakan konfederasi tahun 1781 sampai 1789 dan membentuk negara federal sejak 1789. Yang kedua, Jerman. Sebelum masa Napoleon ada lebih atas 100 negara yang berdaulat yang dulu merupakan negara Romawi suci, dan Jerman pada saat ini, baik Jerman Timur dan Barat, adalah kembali berbentuk federal. 3. Belanda. Pada tahun 1579 mulai dengan konfederasi yang lemah dan terdiri dari 7 provinsi yang akhirnya menjadi negara kesatuan. D. Beberapa macam negara federal. Pembagian kekuasaan di negara federal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tergantung di mana letaknya dana kekuasaan. Yang pertama, undang-undang merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal. Yang kedua, undang-undang merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara-negara bagian. A. Federalisme di Amerika Serikat. Bentuk negara Amerika Serikat umumnya dianggap sebagai federalisme yang paling sempurna, dengan memiliki ciri-ciri federalis yang kuat. Dana kekuasaan terletak di negara bagian. Kedudukan Mahkamah Agung Negara Federal sebagai penafsir utama dalam undang-undang. B. Federalisme di Uni Soviet. Prinsip federalisme ternyata ada di dalam susunan badan legislatifnya Soviet tertinggi
yang terdiri atas dua majelis, yaitu Council of the Union dan Council of Nationalities. Dilihat dari sudut dana kekuasaan, federalisme di Uni Soviet secara formal bersifat sempurna karena diperinci suatu perbedaan besar antar negara-negara barat ialah bahwa beberapa negara bagian diberikan wewenang untuk mengurus hubungan luar negerinya sendiri. C. Federalisme di Indonesia. RIS terdiri atas 15 negara bagian. Secara formal, bentuk federal bersifat sempurna karena yang pertama, kekuasaan pemerintah federal diperinci satu persatu. Yang kedua, jika timbulnya pertentangan dalam undang-undang federal dan undang-undang negara bagian, maka Mahkamah Agung lah yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikannya. Perkembangan konsep trias politika, pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan suatu negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif, kedua, kekuatan eksekutif, dan ketiga, kekuasaan yudikatif. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak lain. Trias politika di Indonesia. Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. Hal ini dijelaskan dari pembagian bab dalam Undang-Undang Dasar 1945, misal tentang bab 3, bab 7, dan bab 9. Oleh karena sistem pemerintahnya adalah presidensial, maka kabinet tidak bertanggung jawab kepada DPR dan oleh karena itu tidak dapat dijatuhkan oleh DPR dalam masa jabatannya. Dalam masa Orde Baru, kepincangan ini telah diluruskan kembali. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Istilah trias politika tidak disebut secara eksplisit, tetapi prinsip kebebasan hakim telah dihidupkan kembali. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kita pada garis besarnya kembali ke pembagian kekuasaan. Tumbangnya Orde Baru membawa banyak perubahan terhadap check and balances di Indonesia. Salah satunya adalah bentuk perubahan tersebut adalah penataan kembali peran dan fungsi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 4 amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 merupakan dasar hukum dan pengembalian fungsi pembagian kekuasaan trias politika dan pelaksanaan check and balances tersebut. Bab 9, Badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Yang pertama, Badan Eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil daripada jumlah anggota legislatif. Biasanya berjumlah 20 atau 30 orang. Wewenang badan eksekutif. Yang pertama, administratif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua, legislatif, membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya.
dalam Badan Perwakilan Rakyat sampai menjadi undang-undang Adapun beberapa macam badan eksekutif. Yang pertama, sistem parlementer dengan parliamentary executive. Yang kedua, sistem presidensial dengan fixed executive atau non parliamentary executive. Yang kedua, badan legislatif. Badan legislatif atau legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau membuat undang-undang. C.F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mayoritas anggota dewasa dari suatu komunitas politik berpartisipasi atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang. Fungsi badan legislatif. Yang pertama, fungsi legislasi, fungsi kontrol, dan fungsi lainnya. 3. Badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis, yuridis, dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik, kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peranan politik berdasarkan konsep judicial review. Akan tetapi, dari perkembangannya telah kita ketahui bahwa doktrin pemisahan kekuasaan yang mutlak dan murni tersebut tidak mungkin dipraktikkan di zaman modern karena tugas negara dalam abad ini sudah demikian kompleksnya, sehingga doktrin itu diartikan sebagai pembagian kekuasaan, artinya hanya fungsi pokoknya yang dipisahkan, sedangkan selebihnya ketiga cabang kekuasaan itu terjalin satu sama lain. Bab 10. Partisipasi politik. Yang pertama, sifat dan definisi partisipasi politik. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Yang kedua, partisipasi politik di negara demokrasi. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang akan mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlahnya orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Yang ketiga, partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui keajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi, tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Yang keempat, partisipasi politik di negara berkembang.
Negara-negara berkembang yang non-komunis menunjukkan pengalaman yang berbeda-beda. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Yang kelima, partisipasi politik melalui New Social Movements atau disebut NSM dan kelompok-kelompok kepentingan. Salah satu sebab adalah bahwa orang mulai menyadari bahwa suara satu orang, misalnya dalam pemilihan umum, sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Melalui kegiatan menggabungkan diri dengan orang lain menjadi suatu kelompok, diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah. Yang keenam, beberapa jenis kelompok. Yang pertama, kelompok anomi. Kelompok-kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi individu-individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustrasi dan ketidakpuasan yang sama. Yang kedua, kelompok non-nasional. Kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan. Yang berikut kelompok institusional, kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintah seperti birokrasi dan kelompok militer. Yang berikut kelompok asosiasional, terdiri atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi etnis, dan agama. Berikut lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Di Indonesia, LSM sepada dengan NSM serta kelompok kepentingannya dan dalam banyak hal terinspirasi oleh koleganya dari luar negeri. Ideologi serta cara kerjanya pun banyak miripnya. Umumnya LSM lahir sebagai cerminan dari kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Bab 11. Partai politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini, partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Yang pertama, sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada awal perkembangannya pada akhir dekade 18-an di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan raja. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Yang kedua, definisi partai politik. Karl Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya. Berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta material. Berikut fungsi partai politik. Di negara
Demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Sebaliknya, di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Berikut klasifikasi sistem kepartaian. Di atas telah dibahas bermacam-macam jenis partai, akan tetapi beberapa sarjana menganggap perlu analisis ini ditambah dengan meneliti perilaku partai-partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu. Analisis semacam ini dinamakan sistem kepartaian. Pertama kali dibentangkan oleh Merwitz de Verger dalam bukunya Political Parties. Di Verger mengadakan klasifikasi menurut 3 kategori, yaitu sistem partai tunggal, sistem dui partai, dan sistem multipartai. Berikut, benarkah pengaruh partai politik turun? Mengapa kemunduran ini terjadi? Ada beberapa sebab yang dapat dikemukakan, antara lain partai dan parlemen dianggap tidak lagi mewakili rakyat banyak. Hal itu disebabkan karena kehidupan politik modern telah menjadi begitu kompleks dengan bertumbuhnya globalisasi di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya, baik nasional maupun internasional. Akibatnya, baik partai maupun parlemen tidak mampu menyelesaikan beragam masalah. Selanjutnya, partai politik di Indonesia. Di Indonesia kita terutama mengenal sistem multipartai, sekalipun gejala partai tunggal dan dui partai tidak asing dalam sejarah kita. Sistem yang kemudian berlaku berdasarkan sistem 3 Orsopol dapat dikategorikan sebagai sistem multipartai dengan dominasi satu partai. Tahun 1998, mulai masa reformasi, Indonesia kembali ke sistem multipartai tanpa dominasi satu partai. Bab 12. Sistem pemilihan umum. Pertama, sistem pemilihan umum. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagi variasinya. Akan tetapi umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok, yaitu pertama, single member constituency. Satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik. Yang kedua, multi-member constituency. Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, dinamakan sistem perwakilan berimbang atau sistem proporsional. Di samping itu, ada beberapa varian seperti block vote, alternative vote, sistem 2 putaran atau two-round system, sistem paralel, limited vote, single non-transferable vote, mixed member proportional, dan singular transferable vote. Kedua, keuntungan dan kelemahan kedua sistem. Keuntungan sistem distrik. Pertama, sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Yang kedua, fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung. Yang ketiga, karena kecilnya distrik maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Yang keempat, bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortions
efek dapat meraih suara pemilih lain. Yang kelima, lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen. Yang keenam, sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan. Berikut kelemahan sistem distrik. Pertama, sistem ini kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas. Yang kedua, sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Yang ketiga, sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural. Yang keempat, ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya daripada kepentingan nasional. Berikut keuntungan sistem proporsional. Yang pertama, sistem proporsional dianggap representatif. Yang kedua, sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi. Selanjutnya, kelemahan sistem proporsional. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain. Yang kedua, sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Yang ketiga, memberikan kedudukan yang kuat pada pimpinan partai. Yang keempat, wakil terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya. Yang kelima, karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas dalam parlemen. Yang ketiga, gabungan sistem distrik dan sistem proporsional. Dewasa ini, Jerman menggabung kedua sistem dalam pemilihan umumnya. Setengah dari parlemen dipilih melalui dengan sistem distrik dan setengah lagi dipilih dengan sistem proporsional. Setiap pemilih mempunyai 2 suara. Pemilih memilih calon atas dasar sistem distrik sebagai suara pertama dan pemilih itu memilih partai atas dasar sistem proporsional sebagai suara kedua. Negara yang melakukan sistem gabungan adalah Swedia, Italia, dan Indonesia. 4. Sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004. Dalam pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum 1955 dan 2004 mempunyai kekhususan atau keistimewaan dibanding dengan yang lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang vakum, melainkan berlangsung dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Dari pemilihan umum tersebut juga dapat diketahui adanya upaya untuk mencari sistem pemilihan umum yang cocok untuk Indonesia. Sekian dan terima kasih.